ganda nimbang lek tini. Lek tono tahu istri kedua itu sedang ada konser. Jangan-jangan dia ikut nonton keluar. Bisakah kita jaga? Nah itu. Jadi tidak hanya memberi nafkah, tapi bagaimana menjaga kehormatannya, bagaimana menjaga agar jangan sampai dia itu melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Sehingga kalau dosanya dia, menjadi dosanya kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana ketika kita memiliki istri lebih daripada satu, kita mampu untuk menjaga kehormatannya dunia dan akhirat. Mampu menafkahi lahir dan batin, ini sudah kita bicarakan tadi. Dalam surat An-Nur yang kemarin, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah menjaga dirinya. Ya. Yasta'fif itu artinya menjaga, afif itu artinya menjaga diri. Iffah, ya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan. Nah, ini sebelum melakukan pernikahan, ini sebelumnya. Karena sebelum kita poligami, lihat dulu kita mampu tidak. Jangan kebalik begini. Tahu baik diri mampu lihat teman nyoba jangan. Oh harus adil. Angkat tahu baik diri tadi lah teman nyoba coba dulu. Ada indikasi ya, ada indikasi artinya tanda kita akan mampu itu ada. Misalnya satu istri saja kalau kita diajak diskusi oleh istri yang satu ini biasanya kita emosi. Berarti kalau dua yang ngajak Anda, berarti Anda tambah emosi. Itu. Nah kalau seandainya yang satu ini ngumbe-ngumben tanah, wasi ini ya bau doang si tatasin, ada kemungkinan kita akan poligami. Tapi kalau satu saja kita tidak mampu, maka kemungkinan dua tambah pusing. Gitu. Jadi la yajiduna nikahan ini tidak mendapatkan persyaratan nikah gitu. Artinya banyak. Apakah itu dari nafkah yang kemungkinan tidak bisa dipenuhi lagi, ataukah misalnya dari pemeliharaan, dari penjagaan. Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, saking beratnya akhir zaman itu. Khairukum ba'da alfin man la zawjata lahu. Orang yang paling baik di antara kalian setelah tahun 1000 adalah yang tidak memiliki istri. Saking beratnya yang namanya menjaga istri. Ini baru satu nih dia sebut. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau empat? Lebih berat. Ya. Kenapa? Cenderung sekarang coba lihat. Ini sekarang nih kita lihat. Istri siapa itu yang senam di pinggir jalan? Iya. Oh sekarang itu sudah menjadi program desa. Semuanya pada senam ibu-ibu itu. Di luar lagi, ya. Apakah itu tidak diketahui oleh suaminya? Tahu, cuman sudah dikasih tahu juga ini kusamal gama kita kemunum ini gama bila lu mau kohbe kudu training kita sih dengan mau lebih marah dia kadang. Omi yang semama nomi yang nekaringan. Ndawat bisi detini. Jadi itu beratnya, berat. Tapi tentu itu kasus umumnya di setelah tahun 1000 itu akan seperti itu. Ditambah lagi dengan banyaknya pahlawan-pahlawan emansipasi. Pahlawan-pahlawan emansipasi ini kadang-kadang kelewatan emansipasinya. Nah sekarang ditambah lagi dengan semakin tambah buruk di Saudi Arabia sendiri. Ya. Kalau kita sudah dulu, nah sekarang di Saudi Arabia baru perempuan jadi supir aja sudah repot, ribut orang. Padahal di Indonesia perempuan supir sudah lama sekali. Orang nyetir sendiri bawa mobilnya gitu. Ya.
Kalau kita sih baru sekarang. Kalau Saudi Arabia baru sekarang. Makanya kerusakan di atas tahun 1000, sekarang kan 1400 ya. Hijri maksudnya. Itu sudah agak berat. Nah, tambah berat lagi jikalau seandainya orang itu poligami. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang mau menambah istrinya itu, lihat dulu. Ada panduannya. Hendaklah mereka orang-orang yang tidak mendapatkan persyaratan untuk menikah. Apakah menikah pertama kali ataukah menikah untuk kedua, ketiga, keempat kali. Lihat dulu. Kalau dia tidak memiliki persyaratan itu, maka hendaklah dia menjaga dirinya. Nah, ada dicek di surat An-Nur ayat 33 itu. Kemampuan zahir. Mampu memberi nafkah atas seperti asas ya, dasar, nafkah dasar seperti pakaian dan makan dan minum. Kemudian yang kedua tempat tinggal. Kemudian mampu menyediakan kemudahan asas juga ya, yang dasar, yang wajar seperti pendidikan, kesehatan ya. Itu sekarang itu makanan, pendidikan, kesehatan. Itu menjadi kebutuhan dasar. HP mungkin sekarang ini menjadi kebutuhan dasar. Kalau seandainya kita jadikan sebagai kebutuhan dasar. Karena kita lihat sekarang semiskin-miskin orang, HP-nya Android semua. Jadi menjadi kebutuhan dasar, bukan menjadi kebutuhan, bahkan menjadi kebutuhan sekunder pun sudah tidak lagi ya. Apalagi tersier ya. Kemudian sehat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang bisa menyebabkan ia gagal dalam memenuhi tuntutan zahir yang lain. Jadi kemampuan yang dimaksud itu juga kesehatannya juga orang yang akan menikah itu perlu dilihat. Kalau dia menikah satu ya payah malik memilih dua. Meriksa itu enggak. Ni payah marangan ni malik memilih merahari. Ya, perlu dilihat juga. Ya. Jadi bukan hanya kemampuan finansial, tapi juga kemampuan daripada jasmani orang itu. Mempunyai kemampuan dalam hubungan suami istri. Yang terakhir pun, dia juga harus bukan orang yang impoten. Sebab orang impoten itu tidak boleh dia. Ya, karena tujuan pernikahan itu, tujuan perkawinan itu adalah penyaluran biologis yang dihalalkan. Ya. Ngapain mau kawin kalau dia tidak untuk menyalurkan biologisnya? Jadi itu tujuan yang paling bahkan ada istilah di dalam kitab ini ulama yang mengatakan bahwasanya jima itu, hubungan suami istri itu adalah satu yang akan melanggengkan pernikahan. Jadi hubungan badan atau jima itu merupakan puncak daripada cinta dan kasih sayang. Maka itu akan melanggengkan. Makanya dia bilang al-jima'u imadun nikah. Faman aqamaha faqad aqaman nikah. Wa man tarakaha faqad hadaman nikah. Itu bukan hadis. Itu karangan para ulama. Ya, karangannya yang diganti dengan kata jima dan nikah. Ya. Bahwasanya jima itu adalah tiangnya pernikahan. Jika orang senantiasa mendirikan tiangnya, maka pernikahannya kokoh. Nah, tapi kalau dia meninggalkan tiangnya, tidak pernah memenuhinya, maka hancurlah pernikahannya. Ya, seperti yang kemarin. Cok doang ngara. Cok dinara. Nah, akhirnya itu menjadi masalah di dalam pernikahan. Dipasah. Ya, jadi bisa. Jadi di sini ditulis juga mempunyai kemampuan dalam hubungan suami istri. Dilarang poligami wanita yang bersaudara, ini sudah kita bicarakan. Ada bibi, ada keponakan, ada semua muhrim yang, ini secara umum yang terakhir itu di bawah. Semua perempuan muhrim istri yang jika laki-laki tidak boleh menikah dengannya, maka tidak boleh digabung. Artinya begini, ada perempuan, kemudian dengan perempuan yang lain.
Andai salah satunya laki-laki, dia tidak boleh kawin. Nah, itu namanya muhrim yang tidak boleh dipoligami. Saudara, nah, kalau saudara kan tidak boleh. Saudara laki-laki tidak boleh mengawini saudara perempuannya, gitu. Seandainya dia sama-sama perempuan ini, saudara ini tidak boleh dia dipoligami bareng. Bibi kan tidak boleh dinikahi. Kalau seandainya dua-duanya perempuan, tidak boleh dipoligami. Keponaan juga kan nggak boleh. Anak tiri dengan ibu tiri juga nggak boleh, kan? Kalau dia sama-sama perempuan, nggak boleh digabung. Jadi intinya semua muhrim istri yang seandainya dia laki-laki, dia tidak boleh menikah, maka dia tidak boleh dipoligami. Gitu. Itu rumus untuk tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahramnya. Maksimal 4 orang istri, tidak boleh poligami lebih daripada 4. Kalau kawin lebih dari 4 kali boleh, boleh. Mau 10 kali, mau 30 kali, boleh. Asalkan yang dikumpulkan itu tidak lebih daripada 4. Jadi dia kawin 4 orang, standarnya 4, dia mau nambah kawin lagi, ceraikan 1, habis eddahnya, kawin. Mau lagi nanti, ceraikan lagi 1, habis eddahnya, kawin lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi jumlah kawin tidak diberi batasan. Ingat, Islam datang justru memberi batasan. Sebelum Islam datang tidak ada batasan dalam seluruh syariat tentang jumlah istri. Tidak ada batasan. Ya, ketika Nabi Daud alaihissalam memiliki 99 istri, apakah dia sudah cukup? Tidak. Ya. Jadi 99 istrinya Nabi Daud, dia belum cukup. Apalagi kita yang hanya 1. Kalau diperturutkan hawa nafsu, tidak akan pernah cukup. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu sudah punya 99 istri. Ketika dia membaca kitab Zaburnya, semua makhluk itu tertegun, mendengar dia membaca kitab Zabur, nah dimanfaatkanlah oleh iblis. Iblis ini paling tertegun di antara yang tertegun. Paling tertarik di antara yang tertarik. Sehingga selesai Nabi Daud baca Zabur, yang lain sudah melanjutkan aktivitasnya, dia sendiri, iblis menyerupakan diri dengan burung yang sangat indah, diam, tidak pergi. Satu-satunya yang belum pergi adalah dia sendirian. Karena dia ingin menarik perhatian Nabi Daud. Nabi Daud tertarik, kenapa burung ini belum mau pergi? Ya, ternyata burung ini sedang cari perhatian Nabi Daud. Ternyata dia diperhatikan. Nah, setelah dia diperhatikan, burung ini sengaja untuk mengarahkan Nabi Daud menuju ke sebuah sungai. Jadi dia terbang rendah perlahan sambil menengok Nabi Daud. Nabi Daud itu penasaran sekali. Apa maksudnya burung ini? Begitu dia jalan burung ini, dia arahkan Nabi Daud menuju kepada sungai di mana ada perempuan cantik sedang mandi. Dilihat sama Nabi Daud. Kaget Nabi Daud lihat ada perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Tapi Nabi Daud kan nabi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang, tetapi di hatinya sudah memberi bekas siapa anak yang cantik mandi itu. Dia penasaran. Dia panggil dia punya pengawal. Coba kau lihat, cari informasi. Tadi saya ketemu sama perempuan cantik sedang mandi. Tanyakan siapa punya anak. Dicari informasi. Ketemu informasi bahwa yang mandi itu adalah seorang perempuan yang merupakan istri dari panglima perang pasukan daripada Nabi Daud. Wah, Nabi Daud ini kan raja, ya. Dia punya pasukan dan panglimanya punya istri yang cantik mandi tadi. Mikir dia, kalau dia jadi istri saya gimana caranya ya? Kan dia sudah punya istri 99. Sekarang dia tertarik kepada istri panglimanya. Dia istri panglima saya. Tidak boleh. Menikahi istri orang tidak boleh. Tapi bagaimana caranya? Itu yang dia pikirkan.
supaya boleh. Oh, dia dapat ide. Ya, besok saya panggil panglima itu, saya akan pilihkan dia musuh orang kafir yang paling hebat, sehingga dia pergi berperang, dan syaratnya jangan pulang sebelum menang. Nanti kan kita carikan musuh yang kuat, tidak mungkin dia menang, pasti dia mati. Istrinya jadi bebalu. Kalau sudah jadi bebalu, nanti kita tunggu edahnya habis, baru kita nikahi. Nah, itu rekayasanya Nabi Daud. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, kecuali Allah. Ya, betul, dipanggillah panglima itu. Kamu besok berangkat, bawa pasukanmu, perangi orang kafir itu. Kamu tidak boleh kembali sehingga kamu menang. Oh, namanya panglima. Yang namanya tentara tidak boleh dia kalau diperintah sama raja. Berangkat perang. Betul, sampai di sana habis semuanya. Termasuk dia panglima itu mati. Sekarang ada jalan. Akhirnya habis edahnya si perempuan itu diambil sama Nabi Daud menjadi istrinya. Aman. Nggak ada masalah. Kan wajar semuanya. Bahkan Nabi Daud memberikan jalan mereka mati syahid semuanya. Kan bagus. Iya, jalan yang dibuat sama Nabi Daud itu bagus sekali. Tapi ternyata begitulah hebatnya iblis. Seperti tidak bersalah Nabi Daud dibuatnya. Seperti tidak bersalah. Ya, begitu. Lalu setelah itu Nabi Daud suatu saat dia sedang duduk baca kitab Zaburnya. Allah mengutus 2 malaikat turun untuk menegur Nabi Daud. Jadi dibuatkan satu sandiwara. Drama dibuatkan. Bersiap 2 malaikat ini di luar rumahnya Nabi Daud. Ribut. Sampai Nabi Daud keluar. Kenapa kalian kelahi? Iya ini. Coba ini Tuan Raja. Ini saudara saya. Dia punya kambing 99. Sementara saya hanya punya 1 kambing. Sekarang dia menzolimi saya. Merebut 1 kambing saya itu. Dia sudah punya 99. Saya pun juga cuma punya 1. Kambing saya diambil sama dia. Bagaimana itu Tuan Raja? Kamu zolim sama. Iya. Jadi Nabi Daud itu marah sama orang yang mengambil kambing yang 1 itu. Dibilang zolim. Barulah mana lebih zolim saya daripada Tuhan. Baru dia sadar dia punya istri 99, ngambil istri daripada panglimanya. Barulah dia, siapa? Engkau siapa? Aku diutus oleh Allah. Kami diutus oleh Allah untuk mengingatkan Anda bahwa Anda sudah melakukan kezaliman. Itu dianggap kezaliman. Makanya fikih itu kadang-kadang orang berdosa. Secara teori fikih itu betul. Ya, tidak ada salahnya. Apa salahnya Nabi Daud? Tidak ada secara fikih. Dia raja. Boleh memerintahkan kepada pasukannya. Yang diperintahkannya perang di jalan Allah. Kan betul semua. Setelah itu matilah dia. Setelah itu dia menjadi bebalu. Setelah itu habis edahnya. Tidak ada masalah. Makanya muhallil wal muhallalah itu tetap dilaknat. Karena rekayasa. Kalau dibiarkan alami tidak ada masalah. Tapi kalau rekayasa, masalah. Walaupun secara fikih disahkan. Itu. Orang-orang yang menghindar daripada zakat. Secara fikih tidak bisa kita tutup. Ya. Tapi mereka tidak mungkin bisa mengakalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu fikihnya mungkin bisa dia akan helah namanya dalam fikih. Orang-orang yang membuat hukum untuk menghindar dari kewajibannya. Bisa. Dan tidak bisa dituntut secara hukum fikih. Sudah mau keluar zakatnya. Besok ini misalnya pas. Kalau dia kali lagi sebulan ini mencapai dia nisab sudah ini. Pas lagi sebulan. Sebelum sebulan itu. Gorok bembeknya 2. Burung jarina. Nah. Kurang dia sampai setahun itu kurang nisabnya. Itu dia menghindar daripada zakat. Tidak apa-apa. Tapi tentu Allah lebih tahu. Nah, makanya fikih ini kalau kita jalan terus kadang-kadang kita berdosa sama fikih. Ya. Contoh paling mudah ya. Contoh paling mudah. Memandang perempuan yang ingin kita nikahi boleh.
memandang muka dan kedua telapak tangannya. Khusus buat perempuan yang ingin kita nikahi. Nah, sekarang setiap lihat yang cantik, kilang doang. Terus waktu dekat ditekangguk kilang dengan, yuk dalam fikih arak sih untuk berminat untuk menikahinya boleh melihat muka dan telapak tangan. Segera selapu namanya nikahin. Sembarang ingat pilih doang lapun. Ya jangan begitu. Itu fikih, makanya fikih itu kadang-kadang dia menjadi salah. Gitu. Lanjut. Jadi maksimal itu 4, jangan sampai lebih daripada itu. Ya. Sekarang kita lihat hikmahnya. Kenapa di dalam Islam pembolehan tentang poligami? Ini kadang-kadang kan kita manusia itu akal kita pakai. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita pendekatan akliyah gitu. Ada istri yang tidak beranak karena mandul, berpenyakit atau sebab-sebab lainnya. Kasihan si suami. Baru menikah 2 bulan, istrinya sakit. Dokter bilang, "Pak, hati-hati ya, jangan disentuh-sentuh suaminya." Berbulan-bulan, bertahun-tahun, sementara kebutuhan biologis itu mendesak. Maka tidak ada jalan lain kecuali satu. Dia rela menahan diri dari itu dan mungkin menimbulkan penyakit dan stres. Yang kedua, mungkin saja dia akan mencari perempuan-perempuan nakal yang lain lalu dia melakukan perzinahan. Yang ketiga, kawin lagi. Dari 3 ini, kawin lagi inilah yang baik. Penyakit terhindar, stres tidak, dosa tidak. Nah, jadi itu ada kalanya poligami itu disebabkan oleh tidak bisa didirikannya hak dan kewajiban di dalam rumah tangga akibat daripada sakit atau kemandulan daripada salah seorang di antaranya. Kalau istri yang mandul, maka bisa suami itu kawin lagi. Sebenarnya walaupun tidak ya bisa, cuman ini hikmah. Yang kedua, ada suami yang memiliki kelainan hiperseks. Tidak cukup 1 istri. Ada yang begitu. Tiap hari dia mau 3 kali. Ya, ditemu lalu makan isinya, ribut. Ya. Jadi ini ada yang seperti ini, kelainan seperti ini. Maka dia juga boleh membuka pintu daruratnya, yaitu poligami. Jumlah perempuan berlebih dibanding dengan jumlah laki-laki. Setelah Perang Dunia I, ya, dari awal Perang Dunia I itu sudah banyak sekali orang mati. Terutama di Eropa Timur itu banyak sekali. Rusia itu jumlah yang paling tinggi pada waktu itu sampai dengan bandingan 1 laki-laki, perempuannya 4-6. Ya, karena saking banyaknya laki-laki yang meninggal. Rusia sampai sekarang Rusia. Beberapa negara sudah mulai khawatir ya tentang apa? Tentang jumlah daripada rakyat mereka yang menyusut. Ya, semakin sedikit jumlah rakyatnya. Kenapa? Karena banyaknya perempuan-perempuan yang tidak mendapat bagian suami. Sehingga di negara-negara tersebut nih saat-saat sekarang ini ada paling tidak ada 4 negara itu yang mengharuskan warga laki-lakinya memiliki istri lebih daripada 1. Apa masalahnya? Sebab besok kalau terjadi gempuran dari negara lain, mereka pasti kalah. Karena jumlah mereka semakin sedikit. Ya, bahkan di beberapa negara itu sekarang itu membiayai seluruhnya. Sampai dengan biaya hidupnya yang mau menikah lebih daripada 1. Bahkan kalau seandainya ada istri ya, istri yang melarang, yang menghalang-halangi suaminya untuk menikah lagi, itu dipidanakan. Makanya itu solusi namanya. Jadi poligami itu solusi. Mereka dikasih hadiah. Jadi dikasih biaya hidup, istri pertamanya dikasih hadiah oleh pemerintahnya. Kalau dia menghalang-halangi dipidanakan. Nah itu berat ya.
Jadi ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan untuk mengatasi hal-hal semacam itu, pertama itu akan menjalani kehidupan dengan menelan kenyataan bahwa itu penderitaan, ya. Penderitaan, kalau yang misalnya tadi tidak dapat melakukan hubungan karena sakit, ya penderitaan stres batin. Kemungkinan juga kalau perempuan itu penderitaan tidak dapat jodoh, ya. Yang kedua, seperti tadi, melepaskan kendali, mencari pemuas nafsu dengan jalan yang haram. Akan terjadi pelacuran yang banyak, ya. Mungkin juga yang laki-laki ini menjadi, kalau istilahnya kita yang tradisional, jadi hidung belang gitu. Ya, hidung belang, mencari perempuan-perempuan yang tidak baik-baik. Nah, itu alternatif kemungkinan. Sedangkan yang ketiga itu menikah lagi, poligami. Dan ini halal, pintu dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lengkapi persyaratannya sehingga tidak terjadi penganiayaan di belakang. Dzalika adna alla ta'ulu. Tidak diragukan lagi, cara terakhir adalah alternatif yang adil dan merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan yang akan dihadapinya, dan itulah keputusan hukum Islam. Jadi Islam ini pada dasarnya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita, maka syariat-syariat Islam ini seluruhnya sudah memperhitungkan kehidupan. Jadi kita diinginkan oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau ada masalah yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam perkara ta'addud atau poligami ini, banyak kita temukan suami yang melakukan poligami tanpa seizin ataupun ridho dari seorang istri, bahkan banyak pula yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri. Sekalipun poligami bisa dilakukan tanpa seizin istri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi terkikisnya keharmonisan dalam rumah tangga, retaknya rumah tangga, dan banyak terjadinya timbul konflik ataupun perdebatan. Pada hal ini, posisi istri merasa terzalimi pada setiap harinya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah seorang istri yang tidak nyaman dengan keadaan yang diperhatikan oleh suaminya, dan dari hal-hal keburukan yang dapat didapatkan dari seorang istri, apakah posisi seorang istri ini boleh untuk menuntut putusnya hubungan suami istri atau menuntut untuk mengajukan talak khulud? Dan pertanyaan yang kedua, kita ketahui bahwasanya di tengah-tengah masyarakat ini terjadi fobia masalah dengan poligami, dan bahkan banyak dari orang-orang yang menentang dari poligami ini. Yang kita ketahui bahwasanya perihal poligami atau ta'adud ini merupakan salah satu dari ajaran agama Islam. Nah, bagi orang-orang yang memiliki fobia terlalu besar terhadap poligami ini, apakah tergolong sebagai orang-orang yang menentang terhadap ajaran Islam, dan apa kemanfaatan baik kemanfaatan dunia maupun kemanfaatan akhirat
bagi suami-suami yang sukses dalam poligaminya dan bagi istri-istri yang merangkul atau bahkan mendorong suaminya untuk melaksanakan poligami. Terima kasih. Hebat ini. Yang pertama, adakah harus ada izin atau tidak? Tidak perlu ada izin. Tidak perlu ada izin sebagai persyaratan poligami dari istri. Ini yang secara asli. Tapi Indonesia mengharuskan izin. Kalau sekarang Indonesia, kalau ada mau berpoligami, mau resmi ya, resmi, harus ada izin dari istri dan itu di pengadilan dibuat. Jadi ribet. Kenapa begitu? Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi aniaya di belakang. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pengadilan itu sudah merujuk kepada ayat-ayat yang ada juga. Supaya jangan sampai terjadi aniaya seperti tadi. Tidak diketahui oleh istrinya, tiba-tiba dia sudah kawin lagi. Kalau suaminya adil dalam zahir yang tadi, maka tidak ada alasan perempuan untuk menuntut apapun. Tidak boleh. Merasa suaminya itu neketono doang tahu, nah padahal suaminya itu tetap di sana 3 hari, di sini 3 hari, ya sama gitu, diperlakukan sama, maka tidak ada alasan. Jadi poligami bukan alasan istri untuk boleh menggugat, apakah pasah ataupun hulu, tidak boleh. Asalkan si suami tetap memberikan kewajibannya atau si perempuan menerima hak-haknya. Monogami maupun poligami, kalau hak-hak istri ini tidak dipenuhi, tetap boleh dia mengajukan hulu, boleh ya, mengajukan gugat cerai ke pengadilan untuk dipasah juga boleh, baik monogami maupun poligami. Nah, hanya memang kadang-kadang potensi di dalam poligami itu lebih tinggi perempuan itu mengajukan gugatan. Jadi bukan karena poligaminya ya, gugatan itu, tapi karena hak yang tidak dipenuhi. Boleh. Tetap. Kemudian yang kedua, fobia terhadap poligami ini. Kita umat Islam, Al-Quran pedoman hidup, kebenaran Al-Quran 100%, kafir kalau kita tidak mengimaninya. Maka dalam masalah ini, pertama, kita yakin bahwa Allah lebih tahu dari siapapun. Dan Allah memberikan jalan. Boleh. Sebagai solusi. Tetap. Jadi tidak ada kita mengatakan tidak boleh. Tetap boleh sebagai solusi. Dan jika itu akan menyebabkan aniaya, sebaiknya tidak. Begitu. Yang kedua, orang-orang non-muslim akan menyerang kita dengan jalan ini. Jalan bahwa Islam itu membolehkan poligami, menyiksa perasaan istri, perasaan anak dan sebagainya. Sebenarnya pada dasarnya tidak. Asalkan kita memiliki pemahaman tentang Al-Quran, pemahaman tentang bagaimana sirah. Secara umum ya sunnah Nabi. Baik dari af'al, aqwal dan contoh-contoh yang diberikannya. Yang paling penting adalah mau monogami, mau poligami, kewajiban kita adalah bagaimana menjaga istri dan anak-anak kita daripada api neraka. Jadi bahagia dunia dan akhirat. Siapa punya tugas? Suami. Makanya suami inilah menjadi calon daripada yang akan berpoligami, itu yang betul-betul sangat memiliki pemahaman tentang itu. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentu. Kemudian yang ketiga, tentang apa sih? Kalau kita sukses jadi poligami itu, baik sukses suami maupun sukses istri, adem, ayem. Sekarang kan banyak itu di YouTube saya lihat, yang istrinya 3, yang istrinya 4, gitu bareng-bareng gitu. Adem. Apa kita dapat gitu ya? Yang pertama tentu satu istri, satu ibadah, 2 istri, 2 ibadah, 3 istri, 3 ibadah, 4 istri, 4 ibadah. Maka ibadah yang terlebih banyak itulah tentu lebih baik. Kan ini yang kita bicarakan yang sukses nih. Ya. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, semakin banyak anak kita, semakin banyak potensi kebaikan kita. 1 yang mendoakan kita dibandingkan dengan 10 yang mendoakan kita, tentu akan lebih baik.
Iya. Satu anak kita penghafal Quran dengan 10 anak kita penghafal Quran, tentu itu akan lebih memberikan kita mahkota yang beronjok-ronjok besok di surga. Nah, begitu. Logikanya begitu. Kemudian buat perempuan yang rela dimadu. Wah. Besok dia akan memiliki barisan khusus. Barisan perempuan-perempuan sabar. Ya. Yang menerima di madu. Dipimpin oleh Fatimah Az-Zahra. Nah, makanya orang-orang tua dulu bilang, mau kamu na bendera Siti Fatimah. Apakah Siti Fatimah di madu? Iya. Jangan sangka Siti Fatimah ada di madu. Jadi Ali itu pernah minta izin kepada Nabi mau nikah lagi. Dia kepada Rasulullah dan minta izin. Ya Rasulullah, saya ingin menikah lagi. Apa dia bilang Rasulullah? Jangan minta izin kepadaku. Kasih tahu Fatimah. Nah ini seperti pertanyaan tadi. Disuruh minta izin, walaupun itu bukan persyaratan ya. Tapi Ali disuruh minta izin kepada Siti Fatimah. Tapi Ali kan sudah minta izin kepada Nabi dulu. Akhirnya dia minta izinnya, ngasih tahu itu lain. Saya sudah ke Rasulullah. Minta izin. Sekarang tinggal ke kamu. Kan tidak berani juga Siti Fatimah bilang tidak. Kalau sudah minta izin kepada Nabi. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika Siti Fatimah di madu? Artinya ketika Ali kawin lagi. Ketika itu Siti Fatimah pegang telur. Telur yang dipegangnya matang di tangannya. Benang. Benang. Matang di tangannya. Nggak bilang apa-apa. Siti Fatimah nggak bilang apa-apa. Tapi bayangkan bagaimana panasnya hawa dari dalam itu. Sehingga telur itu. Apa artinya itu? Boleh panas di dalam, boleh kalian menangis, tapi jangan keluarkan. Ya. Tapi yang paling parah di masyarakat kita, kalau ada teman-teman kita berpoligami, kemudian istrinya baik-baik saja, tetangganya bilang begini, luah doang, sudah bagus nih. Lagu dalam menemara bebarakan. Apalagi baris narak mati berjulu salah seki. Saya ribut. Teduk-teduk parantai ya akur, ternyata mati ya berjulu. Nah, gara-gara dibilang bahwa isi dari dalam. Jadi nggak ada masalah. Jadi artinya begini, itu perasaan. Ya. Perasaan perempuan itu wajar. Wajar ketika perempuan itu merasa disaingi, merasa dizolimi, merasa ya. Ya ingat kata merasa itu belum tentu benar, gitu ya. Wajar seperti itu. Tapi tahan saja. Saya sampai nanya sama sahabat saya, dulu teman aliyah saya, kakak kelas saya. Sama-sama jadi pegawai negeri. Dia lebih dulu jadi pegawai negeri. Tapi dia kawin lagi. Kan biasanya kita pegawai negeri paling sulit untuk bisa menikah lagi itu. Paling berat. Persyaratannya paling banyak. Akhirnya saya nanya sama dia. Saya khusus datang ke sekolahnya. Ngobrol sama dia, ayo ceritain. Karena kebetulan dia menikah kedua itu dengan dengan teman sekelas saya waktu masih aliyah. Saya mau nanya sama Siden karena dulu waktu kita sekolah Siden tidak pernah bilang apa-apa. Sekarang tiba-tiba Siden menikah sama teman saya. Apa ceritanya? Subhanallah. Jadi itu si teman kita sekolah itu ketemulah sama istri daripada sahabat saya. Ini di pasar. Ngobrol, jualan, si dengan BO dengan nih. Oh, tahu dah nih. Tahu dah. Akhirnya teman saya ini nanya, si dengan BO nih, tahu dah nih, kas mamaku noh, dia bilang. Barangku sekolah lah, salamang aku nah. Kita enggak tahu bahwa dia dulu pernah jatuh hati. Ya. Akhirnya pas sampai di rumah dicerita, aku berdait kanca batu udah laik sekolah. Nih, ada nih, tapi berdait ada nih. Ya yang nomor HP lah nah. Akhirnya diberi nomor HP-nya gitu. Ini apa ya? Si suami ini, teman saya yang laki-laki ini sebenarnya enggak begitu. Saya enggak begitu menghiraukan. Kan itu masa lalu kita, sudahlah selesai dia bilang. Tapi si sering narak doang ketua nang dan terus nama si dedara lah itu.
Dia masih belum kawin waktu itu. Dia sudah punya anak besar-besar. Akhirnya istri saya katanya, Kak, lamun nemele merari gancanya ya bagus ya no. Karena dia sering ketemu di pasar. Sering ketemu di pasar, dia baik gitu. Dan menarik banyak Kak. Aro kamu lain-lain doang. Wah sahabat masa lalu. Saya yang menghindar katanya. Saya yang menghindar. Tapi dia terus itu aja dibicarakan sama istri saya. Sampai saya bilang, kamu serius Ang? Aku serius. Jemaah dia aku ketok ngilu belako. Betul. Nah kan ada persyaratan kita harus ke pengadilan. Kalau pengadilan harus ke pengadilan, tidak boleh tidak diketahui. Akhirnya dibawa ke pengadilan, dibuatkan surat perjanjian persetujuan, hakim pun dia nanya. Ya, sebelum dia nanda tangan itu saya nanya sampai 3 kali katanya. Enggak kamu tetune au. Sampai sebelum dia nanda tangan itu ditanya, apa sih alasannya? Enggak ada waktu menengku surga. Sangnya dengan kumolah mau surga nih reda dan merarik malik kenu. Kan surga aku dah sida asal reda le aku mau aku surga. Nah kalau mau reda le ngane ya wah dengan aku mau surga tanda tangan. Subhanallah. Coba itu. Itu dicerita sama saya. Subhanallah, saya bilang begitu. Makanya harmonis dia sampai sekarang dia harmonis. Ya, alhamdulillah. Silakan yang lain. Mungkin ada yang masih? Ini yang perempuan harusnya ada banyak pertanyaannya. Oh, ada begini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah yang tadi ini memang luar biasa nih kayaknya. Dia apa tuh melihat lagu kan sangka sih ini. Tapi sebaliknya sekarang ini kebanyakan perempuan itu tidak suka dengan yang namanya poligami. Sekedar disebut-sebut doang orang poligami, wah la ilallah, barakan. Inilah kemudian cerita. Yang ingin saya tanyakan ini, apakah seorang istri itu kadang dia tidak berdosa ketika dia membenci syariat Islam? Ini kan wahara lihat dalam Al-Quran. Kadang nonton nasihatin yang buat situ nasihatin ini bang paham mas dalil jam kebesuku kadang-kadang sakit sih laduang dengan silema masih jam 2 bisa bilang bang masih lu ya kadang-kadang kan si kedua masalah dalil Al-Quran yang mengatakan fankihu ma tabalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dalam ayat ini yang pertama disebut adalah dua nih kini masna dia disebut sekian bujur lagu terakhir atau sekian. Yang ketiga masalah adil. Adil ini kadang arah yang terlihat dengan merari dua sekaligus. Sering kita lihat di Facebook dan sebagainya itu dua sekaligus dia menikah. Nah jadi bareh kekalaman yang ngumpin dan lagi berku adil. Oke. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, jangan sekali kita tidak percaya sama Al-Quran, membenci Al-Quran. Pertama, sikap yang tadi tetap ingat perasaan wajar, tapi tidak berarti menentang Al-Quran. Jadi ketika perempuan itu merasa bahwa poligami ini sebagai fobia, benci kata poligami, bukan benci Al-Quran, tidak masalah. Artinya dia tidak mau dipoligami. Silahkan bilang saya tidak mau dipoligami, tidak apa-apa. Tapi tetap poligami itu dalam hukum Islam adalah pembolehan dari Allah dengan persyaratan ketatnya, dan itu yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan
Al-Quran itu terus kita tentang, terus tidak mau mengimani, baru kita berdosa. Tapi kalau tetap mengimani Al-Quran tapi saya tidak mau dipoligami, itu lain masalah. Ya. Kemudian yang kedua, tentang kenapa mulainya dari masna wasulasa waruba. Ingat, yang tadi di awal itu, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, itu awalnya ayat. Ya. Baru pangkihu ma qabalakum. Jadi paknya itu pak jawab, ya. Tidak mulai dengan pak, ya, tapi itu pak jawab. Harus ada syaratnya di dulu. Ada syarat in pada ayat awal itu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kalian takut tidak bisa adil pada anak-anak yatim yang kalian ingin kawini, pangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Artinya tadi itu kenapa dimulai dari dua, ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala khawatir jangan-jangan kalian nanti berlaku tidak adil sama anak yatim ini. Anak yatim ini berat. Makanya kalau Anda sangat hiris, sangat berkeinginan untuk memiliki istri 2, 3, 4, ya. Jadi kalau satu dengan satu kan wajar. Tapi ini perbandingan, ya. Perbandingan beratnya antara anak yatim dengan yang bukan anak yatim. Ini dulu. Makanya kalau anak yatim satu itu berat. 2, 3, 4 kalau Anda mampu berlaku adil misalnya, silakan, lebih baik 2, 3, 4 itu. Ya. Kalau satu dengan satu kan belum ada lebihnya. Tapi kalau satu dengan dua, nah dua ini Allah Subhanahu wa taala mulai sebagai satu perbandingan bahwasanya Anda ambil 2, Anda ambil 3 atau Anda ambil 4 yang bukan anak yatim itu lebih baik daripada menzolimi satu anak yatim. Begitu. Ya makanya saya bilang kadang-kadang orang potong-potong. Pangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Awalnya tidak dibaca, akhirnya juga tidak dibaca. Tidak dibaca juga fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatannya. Padahal sampai dengan zalika adana alla ta'ulu. Jadi full ayat itu harus di awal dari sampai akhirnya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga itu? Adil. Oh iya, yang menikah sekaligus. Bagaimana mereka adil di malam pertama kalau 2 orang sekaligus? Ingat, di sini mungkin saja laki-lakinya yang punya kelainan. Artinya dia memiliki kemampuan lebih daripada rata-rata orang. Hanya haram hukumnya menggauli perempuan dalam satu kamar bareng. Ya, jadi nanti kamarnya beda-beda. Selesai di sini, terus ke sini. Gimana tuh susah, kan tidak adil namanya. Harus bareng-bareng itu. Enggak. Bagaimana kalau dia begini? Shoot dulu. Tetap akan ada yang namanya undi dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh suami, misalnya mau musafir, mau mengajak makan di luar dan lain sebagainya, hanya satu misalnya undi, mana yang keluar undinya itu duluan. Begitu. Dia tahu dan dengan pareng sekaligus silakan mungkin yang perempuan. Ya. Silakan, mumpung ini hari terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ngenen di Ustaz. Tentang seorang suami yang mempunyai 2 istri. Lagun denang gulein istrina seseke sementara waktu perjanjian gena pada begiliran padana seminggu kita tunggu sesemama. Nah, aku semama ini ndek adil seke doang tahun nangisa. Nah, senga ndek adil no ialah ngurukna arak pertikaian di antara senina. Nah,
Nah, amun ini apakah tak anjuran bercerai atau ngombe? Sekian. Baik. Jadi hampir sama dengan pertanyaan yang tadi, bahwa poligaminya tidak ada masalah, pelaksanaan hak dan kewajibannya ada masalah. Ketika perempuan tidak mendapatkan haknya secara terus-menerus, ya, sudah dilakukan pertama pemberi nasihat, sudah dimediasi, nanti kalau ke pengadilan juga dimediasi semua. Apakah boleh, apakah harus? Silakan, tergantung si perempuan. Kalau perempuannya ridho, tidak apa-apa. Apa dasarnya? Saudah memberikan bagian gilirannya kepada Aisyah. Asalkan dia tidak diceraikan oleh Nabi. Asalkan dia tetap menjadi istri Nabi dunia akhirat. Sehingga Saudah bilang, bagianku aku serahkan untuk Aisyah. Jadi Rasulullah tidak nginep di Saudah. Bagiannya Saudah digabung di tempatnya Aisyah. Boleh, asalkan perempuannya ridho. Makanya khusus bagian hak-hak yang tidak terpenuhi itu tergantung kepada istri. Kalau istrinya ridho, silakan, nggak ada masalah. Makanya yang berencana poligami ini rencanakan juga bagaimana mencari istri-istri yang cepat ridho gitu, ya. Yang jika seandainya dia berat sebelah nanti suatu saat ndik nemiring tanah leka jemaat di akhirat ngene karena wan treda isi seninana ngene. Jadi selama perempuan ini ridho nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ridho dengan haknya yang tadi, perempuan ini boleh menggugat cerai. Kan tidak bisa dia ceraikan suaminya, gugat. Tapi jangan ribut di masyarakat, sayang ngekuna, pokoknya sayang, tidak usah, ke pengadilan. Nanti pengadilan akan melihat ketidakadilan itu, barulah dipasang. Karena hak tidak diberikan. Boleh, ya. Ada lagi? Ya. Balik lagi ke, wah tutup si cewek-cewek. Oh nih, langsung silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, misalkan ada kasus seorang suami yang memiliki 2, 3 atau 4 istri. Nah, misalkan dia pembagian jatahnya menemani istri itu 1 minggu per 1 istri. Nah, kemudian si suaminya ini melakukan hubungan suami istri dengan berbeda-beda jumlah begitu. Misalkan istri yang pertama dia lakukan dalam seminggu itu 3 kali, di istri kedua dalam seminggu itu dia lakukan 2 kali, tidak sama rata semuanya. Apakah ini termasuk dalam ketidakadilan atau gimana? Syukron. Ya, baik. Pertama, tidak boleh orang itu melewati 3 hari kosong, tidak boleh. Sehingga kalau Anda punya istri 4, Anda harus keliling tiap malam. Tidak boleh, 2 hari aja tidak boleh. Kenapa 2 hari tidak boleh? Karena kalau 2 hari dia lebih, jadinya satu orang itu menjadi 3 kosongnya. Jadi kalau dia 1 di sini kan, yang di tempat lain kan 3 kosongnya. Pindah yang kedua, pindah yang ketiga, pindah yang keempat, yang ini sudah 3 kosongnya. Jadi artinya apa? Dalam 4 hari harus ditemani sekali. Itu dulu untuk menemaninya. Sehingga kalau dia 1 orang, misalnya istrinya itu boleh seminggu. Sebenarnya seminggu juga nggak diperbolehkan, 3 hari. Ya, kalau 2 istrinya itu 3 hari, supaya jangan sampai lebih daripada 3 hari. Jadi hari keempatnya sudah ketemu. Nah, lemnah toang laun ja iya sampai seminggu. Tergantung redo kalau yang itu. Tapi dari rumus, ingat sudah saya sampaikan kemarin, mesti 1 dalam 4 hari itu harus bersama. Apakah harus jima? Kalau bisa jima. Kalau bisa.
Tapi jima ini tidak dimasukkan di dalam persyaratan adil. Kenapa? Karena dia walaupun zohir terpengaruh oleh perasaan. Terpengaruh oleh masalah. Ya. Wah, walaupun tapi karena dia sakit, karena dia ada masalah, karena dia ada problem, maka tidak bisa melakukan hubungan. Jadi seandainya di sana dia 2 kali, di sini dia sekali, di sana dia 3 kali dan sebagainya, itu tidak termasuk ketidakadilan. Tidak. Karena hanya zohir saja yang ditentukan harus adil. Kalau masalah yang berhubungan dengan batin, seperti cinta, seperti hubungan suami istri, itu tidak dimasukkan ke dalam harus adil. Begitu ya. Jadi ingat rumusnya itu, kalau 4 nanti istrinya itu harus keliling tiap malam. Kalau 2 istrinya 3 hari. Kalau 3 istrinya 2 hari. Supaya jangan lebih daripada 03 ya. Jadi hari keempat sudah ketemu. Begitu. Demikian. Ada lagi? Oh iya. Siapa? Nih, siapa dah? Jadi pertanyaan, jika ada suami yang mau dipoligami, jika ada suami yang mau poligami sedangkan istri tidak ingin berbagi, solusinya untuk keduanya gimana? Ya, ini kan beda pendapat ya. Tadi si suami mau poligami, istrinya tidak mau berbagi, jangan minta izin. Ada teman saya bilang, jangan minta izin, nanti minta maaf aja, dia bilang. Jadi kalau mau minta izin nggak ketemu itu, ya. Atau sekalian jangan berpoligami. Kalau yang lakinya ngotot mau poligami, jangan minta izin, karena izin tidak diperlukan dalam sahnya. Ya, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh itu supaya siap Siti Fatimah itu gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu, kalau memang itu tidak akan harmonis dari awal, ngapain kita paksakan gitu. Itu yang paling penting. Makanya harus dari awal itu kita sering cerita nih, yang laki-laki ini. Sering cerita. Ini mungkin dia triknya yang kurang tadi itu, yang sudah kita sampaikan tapi dia tetap nggak mau, dia bilang. Ya, ada nanti. Ya, coba tanya-tanya dah sama ustadz-ustadz yang pengalaman itu. Ini ada saya rekomendasi satu ya, ada ustadz teman saya dulu ngaji di Aziziyah. Ustadz sekarang sudah jadi tuan guru di Pancordau. Istri pertamanya itu saudara teman saya dari Banyumulak. Sekarang kalau saya sudah khilaf sudah, yang saya tahu kemarin sudah 3 istrinya. Katanya mau segera ke 4. Saya nggak tahu yang keempat ini apa sudah apa belum. Saya kemarin saya ndak enak nanya sama iparnya, kebetulan ketemu sama iparnya di Kerangkeng. Gimana kabarnya Ustadz itu? Alhamdulillah baik. Cuman istrinya waktu itu sudah 3 ya. Tapi ada saya dengar mau nikah lagi Ustadz, dia mau yang keempat. Nah perlu nanya yang trik-trik itu kalau ada yang berminat. Karena setahu saya istrinya itu orang kaya terus. Dokter satu istrinya. Bukan istri yang pertama itu yang dokter. Kalau tidak salah yang kedua apa yang ketiga? Yang dokter. Ya. Jadi bagaimana dia memberikan pemahaman itu sehingga dia luar biasa itu. Itu yang perlu dicari anunya ya, triknya ya. Nah, begitu. Jadi wajar ketika suami ingin nambah, istri tidak ingin berbagi. Itu wajar. Nah, solusi-solusi ini tentu perlu kita carikan jalan damai ya. Orang menikah poligami tidak diketahui itu juga damai namanya. Ya, karena tidak diketahui kan. Jadi nggak ada ribut-ribut. Kan banyak sekali itu, ada di Penjarakan kalau tidak salah kemarin itu terakhir yang saya dapat infonya. Sudah meninggal yang lakinya.
baru diketahui bahwasanya dia punya istri dan anak yang lain. Hebat itu, damai benar. Ya. Iya, kapan dia tahu? Begitu dia meninggal suaminya ini, tiba-tiba ada seorang perempuan lain dengan anaknya datang menangis. Kenapa dia nangis? Siapa ini yang menangis? Ternyata ini istri keduanya. Barulah diketahui sama istri mau marah. Sudah mau marahin apa? Orang sudah meninggal. Ya. Nah, jadi ini tidak ada masalah ya. Jadi kalau dari persyaratan, rukun, syarat pernikahan sudah terpenuhi. Nah, sedangkan kalau masalah perasaan itu diwajarkan. Nah, syukurnya itu ya, yang laki-laki yang poligami, yang tidak diridhoi oleh istrinya, kan banyak dekureda si dana. Itu tidak menjadi masalah kalau sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, si jadi masalah kemudian redaksi semama yang baru jadi masalah. Ya, namun dengan memun redaksi sedinaran dinara masalah. Allah. Iya, jadi mudah-mudahan pernikahan yang sudah menikah langgeng, harmonis, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun mau nambah diskusi dulu gitu ya. Kemudian yang belum mendapatkan jodoh ini, mudah-mudahan sudah dapat ilmunya, didekatkan jodohnya. Nah, dan jodoh yang baik-baik ya. Jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi selama kita bermuzakarah 5 hari ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan manfaatnya tentu mudah-mudahan bisa kita jalankan dalam kehidupan. Bismillahil Fatihah. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingatkan bahwa nanti sore kita akan penutupan sekaligus kita akan nuzul Quran. Kemudian juga pelepasan santri-santri yang sudah 3 tahun di sini. Jadi informasi kita sudah membuka pendaftaran untuk ribat. Saya sudah ngobrol sama kepala-kepala dusun yang ada di Taman Sari. Kalau bisa setiap dusun itu saya dikasih 1 untuk dikader. Jadi sebenarnya tempat ini tempat pengkaderan ya. Jadi kita selalu akan mengadakan daurah setiap tahun seperti ini untuk menambah wawasan kita. Dan saya ingin kalau kalian punya adik yang tamat aliyah gitu, tamat SMA, tidak ada biaya kuliah tapi ingin mengaji, ingin dikader, bawa aja ke sini. Saya juga sudah ngobrol sama beberapa kepala dusun untuk cari kader supaya insya Allah di setiap kampung itu akan ada persiapan-persiapan. Kemudian berikutnya bahwa nanti kita caranya pertama pembukaan, kemudian ada pengajiannya, kemudian ada laporan panitianya, kemudian ada pelepasan, kemudian ada tausiah nuzul Quran sebentar, zikir doa. Berbuka, selesai berbuka kita sholat dulu, sholat maghrib, habis itu baru kita makan malam, dan setelah itu siapa yang mau diam untuk sampai dengan taraweh silahkan, dan yang mau pulang juga tidak ada masalah. Di ribat kita ini ada ribat abata saja ini ada 4 orang yang selesai ya. Nah 1 orang sudah ada di Kairo, sudah di Al-Azhar. Faidal Khobir sudah berangkat 2 hari setelah kita puasa kemarin hari Jumat itu ya. Kemudian insya Allah besok pagi juga akan berangkat Ali ya ke Al-Azhar juga ya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu saya sangat punya hayalan ya, semua yang tamatan-tamatan Timur Tengah luar negeri ini akan bisa bergabung sama kita di ribat. Juga di Medan saya sudah buka, cuman saya masih punya rencana juga akan buka ribat putri, cuman nanti dulu karena itu masih dalam pemikiran yang harus, tentu kalau putri lebih berat ya dibandingkan dengan yang putra. Tapi kayaknya rencananya mungkin di Medas nanti tempatnya, karena tanahnya masih lebih luas di sana. Baik, demikian insya Allah nanti sore kita ketemu lagi dalam acara nuzul dan penutupan daurah kita ini.
Saya pribadi minta maaf pada kalian semua, mungkin banyak tutur kata yang hilaf ya, dan mudah-mudahan akan berlangsung terus muzakarah kita seperti ini pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.